Halo football lovers, kali ini kita akan membahas tentang review hasil-hasil pertandingan dari matchday ketiga atau matchday terakhir di Copa America 2024. Dan juga nanti kita akan menginformasikan tentang jadwal pertandingan babak 8 besar di Copa America 2024 ini. Oke, langsung saja kita awali dari grup A. Pertandingan mempertemukan juara bertahan Copa America sekaligus juara dunia Argentina yang menghadapi Peru. Skor berakhir untuk kemenangan Argentina 2-0. Gol dicetak melalui brace dari Lautaro Martinez di menit ke-47 dan juga menit ke-86. Meski sudah dipastikan lolos, Argentina tetap bermain agresif sejak awal laga. Namun, Peru juga menampilkan pertahanan yang sangat solid di babak pertama. Peluang demi peluang dari Argentina berhasil digagalkan. Di menit-menit akhir babak pertama barulah Peru mulai berusaha untuk keluar menyerang. Namun mereka juga selalu gagal untuk memecah kebuntuan. Skor berakhir imbang 0-0 di babak pertama. Di babak kedua, Argentina langsung tancap gas. Hasilnya, 2 menit berjalan laga di babak kedua, Argentina sudah berhasil unggul lewat gol dari Lautaro Martinez. Unggul 1 gol tidak membuat serangan Argentina mengendur. Di menit ke-72, Argentina memperoleh hadiah penalti setelah pemain Peru Jesus Castillo melakukan handsball di dalam kotak terlarang saat ia berusaha menutup crossing dari pemain Argentina Gonzalo Montiel. Leandro Paredes yang maju sebagai eksekutor bahkan sebenarnya sudah berhasil mengecoh penjaga gawang Peru, namun sayang eksekusinya hanya menerpa tiang gawang dari Peru. Skor masih tetap 1-0 untuk keunggulan Argentina. Terus menyerang, akhirnya Argentina baru bisa benar-benar unggul di menit ke-86 lewat brace dari Lautaro Martinez. Skor bertahan hingga babak kedua usai dan kemenangan tetap milik sang juara bertahan dan juga juara dunia Argentina 2-0. Di pertandingan lain, grup A mempertemukan antara Kanada melawan Chile. Skor berakhir imbang 0-0. Chile yang membutuhkan kemenangan agar bisa lolos ke babak selanjutnya langsung bermain agresif di awal-awal laga. Mereka keluar dan mendominasi jalannya pertandingan. Namun sayang di menit ke-27 Chile harus bermain dengan 10 pemain setelah Gabriel Suazo mendapatkan kartu kuning kedua alias kartu merah. Kartu kuning pertamanya diperoleh di menit ke-12. Kanada yang unggul jumlah pemain berusaha mengimbangi, namun solidnya pertahanan kedua tim membuat laga babak pertama usai dengan skor 0-0. Di babak kedua, Kanada yang unggul jumlah pemain lebih mendominasi jalannya pertandingan. Meski begitu, Chile juga sesekali menciptakan peluang, namun tetap saja kedua tim menemui kebuntuan dan gagal mencetak gol hingga akhirnya laga berakhir imbang dengan skor 0-0 dan Kanada pun menemani Argentina lolos ke fase knockout. Lanjut ke grup berikutnya yaitu di grup B.
pertandingan mempertemukan antara Meksiko menghadapi Ekuador. Skor berakhir imbang 0-0. Pertandingan berjalan seru. Kedua tim yang memiliki poin sama, Meksiko dengan Ekuador, harus melakukan partai hidup mati mereka untuk menemani Venezuela yang sudah dipastikan lolos ke fase knockout. Oleh karena itu, kedua tim saling berbalas serangan sejak babak pertama dimulai. Namun begitu, kedua tim juga menampilkan pertahanan yang solid hingga babak pertama usai. Skor tetap imbang 0-0. Di babak kedua, Meksiko yang wajib menang agar bisa lolos ke babak selanjutnya langsung bermain agresif sejak awal babak kedua. Mereka terus berusaha memegang kendali permainan. Segala upaya mereka coba lakukan untuk menembus pertahanan Ekuador. Namun Ekuador yang hanya butuh hasil imbang untuk lolos ke fase knockout bermain cukup solid di lini belakang. Mereka berhasil menahan gempuran dari Meksiko. Meski Ekuador beberapa kali menciptakan peluang, namun skor tetap berakhir dengan kedudukan imbang 0-0. Ekuador pun lolos ke fase knockout dengan keunggulan produktivitas gol dari Meksiko. Ekuador berhasil mencetak 4 gol dan kebobolan 3 kali. Sedangkan Meksiko hanya mampu mencetak 1 gol serta kebobolan juga 1 kali. Poin mereka sama, yaitu 4 poin. Di pertandingan lain, mempertemukan antara Jamaika menghadapi Venezuela. Skor berakhir untuk kemenangan Venezuela 3-0. Gol dicetak oleh Edward Bello di menit ke-49, Salomon Rondon di menit ke-56, dan juga Eric Ramirez di menit ke-85. Kedua tim bermain lepas dan tanpa beban di babak pertama. Jual beli serangan terjadi. Namun demikian, pertahanan kedua tim juga masih sangat solid di babak pertama. Skor berakhir imbang 0-0 di babak pertama. Di babak kedua, Jamaika terlambat panas. Hal ini berhasil dimanfaatkan oleh Venezuela. 4 menit laga babak kedua berjalan, Venezuela berhasil unggul cepat, memanfaatkan crossing dari John Aramburu. Edward Bello berhasil menyerangkan bola ke gawang Jamaika. Venezuela tidak mengendurkan serangan. Di menit ke-56 lewat sebuah skema serangan cepat, Salomon Rondon berhasil menggandakan keunggulan, memanfaatkan umpan terobosan dari rekannya Yangel Herrera. Tertinggal 2 gol, Jamaika berusaha mengejar ketertinggalan. Mereka berusaha keluar menyerang, namun usaha mereka selalu gagal menembus pertahanan Venezuela. Justru Venezuela yang malah berhasil menjauh di menit ke-85. Kali ini umpan terobosan dari Kevin Andrade berhasil dituntaskan oleh Eric Ramirez. Skor menjadi 3-0 untuk keunggulan Venezuela dan bertahan hingga babak kedua usai. Lanjut ke grup selanjutnya, yaitu di grup C.
Pertandingan mempertemukan antara sang tuan rumah Amerika Serikat menghadapi Uruguay. Skor berakhir untuk kemenangan tipis Uruguay 1-0. Satu-satunya gol diciptakan oleh Matias Oliveira di menit ke-66. Pertandingan berjalan sengit di babak pertama. Saling berbalas serangan terjadi sejak awal-awal babak. Amerika berusaha menciptakan peluang dan Uruguay pun tidak mau kalah, namun skor tetap berakhir imbang 0-0 hingga babak pertama usai. Di babak kedua, tuan rumah Amerika Serikat yang wajib menang untuk menjaga asal lolos ke fase knockout berusaha meningkatkan intensitas serangan. Mereka berusaha memegang kendali permainan, namun Uruguay yang bermain sabar mampu mengimbangi permainan sang tuan rumah. Bahkan justru Uruguay yang mampu mencetak gol di menit ke-66 lewat pemain mereka Matias Oliveira memanfaatkan bola rebound. Selepas gol tersebut, Uruguay lebih memilih bermain aman, sedangkan Amerika juga kesulitan menembus pertahanan Uruguay. Skor berakhir dan bertahan 1-0 untuk keunggulan Uruguay hingga babak kedua usai. Dan sang tuan rumah Amerika Serikat pun dipastikan tersingkir dari persaingan grup C dan harus puas menjadi penonton di babak knockout nantinya. Di pertandingan lain, grup C mempertemukan antara Bolivia menghadapi Panama. Skor berakhir untuk kemenangan Panama 3-1. Gol-gol dihasilkan lewat pemain Bolivia Bruno Miranda di menit 69, sedangkan gol dari Panama dicetak oleh Jose Fajardo di menit ke-22, Eduardo Guerrero di menit ke-79, dan Cesar Yanis di menit 90 plus 1. Panama langsung bermain menekan sejak menit-menit awal. Tekanan demi tekanan yang mereka ciptakan akhirnya membuahkan hasil di menit ke-22 lewat gol dari Jose Fajardo. Selepas unggul, Panama tidak mengendurkan serangan, sedangkan Bolivia yang terus ditekan hanya mampu mengandalkan serangan balik beberapa kali dan itu pun masih kurang efektif. Namun begitu, skor tidak berubah, tetap untuk keunggulan Panama 1-0 hingga babak pertama usai. Di babak kedua, Bolivia yang tertinggal langsung berusaha keluar menyerang sejak menit awal. Namun Panama tidak tinggal diam. Mereka tidak mau bermain defensif dan laga menjadi sengit. Hingga akhirnya Bolivia yang berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-69 melalui Bruno Miranda. Panama seakan tersentak dari terciptanya gol tersebut. Mereka langsung meningkatkan intensitas serangan. Hasilnya 10 menit kemudian, tepatnya di menit ke-79, Panama berhasil kembali unggul. Kali ini melalui pemain mereka Eduardo Guerrero. Selepas gol tersebut, Panama tidak mau lengah lagi. Mereka justru terus membombardir pertahanan Bolivia hingga akhirnya
Di awal injury time babak kedua, tepatnya di menit 90+1, Panama berhasil mencetak gol kembali kali ini melalui Cesar Yanis. Dan skor pun berakhir untuk kemenangan Panama 3-1. Lanjut ke grup terakhir di Copa America 2024, yaitu grup D. Pertandingan mempertemukan antara Brasil berhadapan dengan Kolombia. Skor berakhir imbang 1-1. Gol dari Brasil dicetak oleh Rapinha di menit ke-12, sedangkan gol balasan dari Kolombia dicetak oleh Daniel Muñoz di menit ke-45+2. Pertandingan berjalan sangat seru sejak menit-menit awal, saling berbalas serangan. Namun Brasil yang unggul lebih dulu di menit ke-12 melalui tendangan bebas Rapinha. Ia berhasil menendang bola melengkung indah melewati pagar betis yang dibangun oleh Kolombia dan langsung meluncur deras ke gawang Kolombia. Kolombia berusaha membalas, namun Brasil juga tidak mengendurkan serangan. Pertandingan menjadi semakin seru. Di menit ke-19, Kolombia mencetak gol, namun dianulir oleh video asisten referee setelah Davinson Sanchez terjebak offside. Terus menyerang. Akhirnya Kolombia benar-benar berhasil unggul di babak injury time, tepatnya di menit 45+2 lewat Daniel Muñoz memanfaatkan umpan terobosan dari rekannya John Cordoba. Pertandingan berakhir imbang 1-1 di babak pertama. Di babak kedua, pertandingan masih seru. Kedua tim masih saling berbalas serangan. Namun, solidnya pertahanan kedua tim juga membuat peluang-peluang. Kedua tim gagal menambah gol hingga babak kedua usai. Skor tetap tidak berubah, 1-1. Di pertandingan lain, mempertemukan antara Costa Rica berhadapan dengan Paraguay. Skor berakhir untuk kemenangan Costa Rica 2-1. Gol-gol dari Costa Rica dicetak oleh Francisco Calvo di menit ke-3 dan Josimar Alcocer di menit ke-7. Sedangkan gol balasan dari Paraguay dicetak oleh Ramon Sosa di menit ke-55. Costa Rica langsung tancap gas di awal laga. Di menit ke-3 mereka sudah berhasil unggul cepat lewat sundulan Francisco Calvo memanfaatkan umpan crossing dari Josep Mora. Seakan belum puas dan terus menggempur, di menit ke-7 Costa Rica berhasil menggandakan keunggulan lewat tendangan jarak jauh Josimar Alcocer. Tertinggal 2 gol. Paraguay langsung mengambil alih kendali permainan. Mereka berusaha keluar menyerang, namun pertahanan Costa Rica masih sangat solid hingga babak pertama usai, skor tidak berubah. Di babak kedua, Paraguay masih mendominasi jalannya pertandingan. Dan hasilnya di menit ke-55, Paraguay akhirnya berhasil memperkecil kedudukan menjadi 1-2 lewat gol dari Ramon Sosa. Selepas gol tersebut, Paraguay masih terus berusaha mencari gol selanjutnya untuk menyeimbangkan kedudukan.
Namun gemilangnya penampilan penjaga gawang dari Costa Rica, Patrick Sequeira, berhasil menggagalkan setiap peluang-peluang yang diciptakan oleh Paraguay. Costa Rica juga kesulitan menembus pertahanan Paraguay dan skor pun tidak berubah dan tetap untuk keunggulan Costa Rica 2-1. Dan itulah review dan hasil-hasil pertandingan dari matchday ketiga atau matchday terakhir Copa America 2024. Oke, dan kali ini kita lanjut langsung ke jadwal pertandingan fase knockout atau babak 8 besar Copa America 2024. Pertandingan pertama di babak 8 besar akan digelar di hari Jumat tanggal 5 Juli 2024. Pertandingan akan digelar di jam 9 WITA pagi. Mempertemukan antara juara bertahan Copa America sekaligus sang juara dunia Argentina yang akan menghadapi Ekuador. Pertandingan ini akan digelar di NRG Stadium di kota Houston di negara bagian Texas, Amerika Serikat. Di pertandingan berikutnya yang akan digelar di hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024 di jam 9 WITA pagi akan mempertemukan antara Venezuela menghadapi Kanada. Pertandingan ini sendiri akan digelar di AT&T Stadium di kota Arlington di negara bagian Texas, Amerika Serikat. Partai selanjutnya akan digelar di hari Minggu tanggal 7 Juli 2024 jam 6 WITA pagi. Pertandingan akan mempertemukan antara Kolombia menghadapi Panama. Pertandingan akan digelar di State Farm Stadium di kota Glendale, negara bagian Arizona. Sedangkan partai terakhir di babak 8 besar yang juga akan digelar di hari Minggu tanggal 7 Juli 2024. Kali ini akan digelar di jam 9 WITA pagi. Partai terakhir ini akan mempertemukan antara Uruguay menghadapi Brazil. Pertandingan akan digelar di Allegiant Stadium di kota Paradise di negara bagian Nevada. Dan itulah jadwal-jadwal pertandingan dari fase knockout atau babak 8 besar Copa America 2024. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk football lovers semuanya.